Ternyata yang lama ininya lepas, jadi ini sangat berpengaruh terhadap radiator tersebut. Ini untuk tekanan, biasanya ditutup juga ada kode angkanya. Oke, kembali lagi di vlog Setiawan J. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang radiator yang airnya kembali ke penampungan dan tumpah. Faktor penyebabnya apa? Kita cari. Sebenarnya sepele tapi berbahaya. Oke, kita cari penyebabnya. Jadi setelah saya cek, ternyata dari tutup ini ada karet atau pernya dia lepas, mungkin hilang atau bagaimana. Jadi sewaktu kondisi mobil berhenti, air dari radiator dia kembali ke penampung radiator, dan karena dia panas dia tumpah keluar. Jadi posisi dari radiator tersebut airnya kosong, dan ternyata penyebabnya yaitu tadi, ternyata cuma sepele, hanya karet per di tutup radiator. Ini udah saya ganti, kita coba pasang dan kita isi airnya, kita kuras airnya pakai coolant yang baru. Pertama kita kuras air yang lama dulu, pasti masih ada air di dalam sini walaupun nggak penuh karena tadi udah keluar airnya, tapi kita kuras dulu. Di sini tempat tutup pembuangan dari air radiator tersebut. Kita bisa sekalian cek tutup pembuangannya masih bagus atau enggak. Kalau masih bagus, karetnya bisa kita pakai lagi. Kita sambil tunggu airnya habis, baru kita isi air radiator pakai yang coolant. Kuras airnya. Nah, ini tadi ternyata yang lama ininya lepas, jadi ini sangat berpengaruh terhadap radiator tersebut. Ini untuk tekanan, biasanya ditutup juga ada kode angkanya. Terus ini tutup pembuangannya masih bagus, bisa kita pakai lagi. Oke, kita juga jangan lupa untuk cek selang ini, ke selang dari radiator ke reservoir atau penampung. Kita cek apakah ada yang retak atau enggak. Seumpama biasanya ada retak-retak di sini, kita potong aja, terus kita masukin yang baru. Yang lama yang retak-retak kita buang aja. Jadi memang agak pendek sih, cuman masih sanggup lah kalau sedikit daripada kita beli, karena retak seperti ini juga bisa berpengaruh terhadap radiator tersebut. Terus kita dari penampung ini juga kita buang, ganti yang baru saja. Kurang lebih kalau untuk coolantnya mungkin nggak nyampe 4 liter lah, full termasuk dari penampung ini. Kita pasang sama isi air radiator pakai radiator coolant. Pastikan harus pakai coolant ya, jangan pakai air, karena air bisa menyebabkan karat di dalam radiator. Kita pasang tutupnya dulu. Oke, kita tuangkan air radiatornya. Kalau ada alat atau corong, bisa pakai corong. Dari radiator coolant ada 2 warna ya, warna hijau sama merah. Biasanya sih lebih mahal yang warnanya merah, cuman kurang lebih sama sih. Yang penting harus pakai coolant, jangan pakai air biasa. Oke, udah penuh. Kita isi sekalian penampung. Oke, dari penampungnya jangan lupa dibersihin dulu. Cuman kalau sebelumnya pakai coolant biasanya dia tetap bersih, kecuali pakai air. Di sini biasanya tempat ini coklat karena ya kerak panas dari air biasa. Ini sudah dibersihin, kita tuangkan. Kita isi sesuai batas maksimal dari reservoir atau penampung tabung radiator ini. Jangan sampai penuh, karena ini
untuk ruang udara di dalam sini. Jadi ini ada level bawahnya sama level tertinggi. Ya paling aman tengah-tengah, kita kasih yang full, cuman masih ada rongga untuk udara di atas. Kita pasang. Terus ini tadi dia berkurang lagi karena mungkin ada udara di dalam, kita tambahkan lagi. Oke, udah penuh. Kita coba nyalakan mesinnya, kita coba lihat. Biasanya nanti dia akan turun airnya karena ada ruang-ruang yang di dalam mungkin yang belum terisi. Kita akan coba gas agak tinggi sedikit RPM-nya. Biasanya kita bisa lihat sirkulasi air di radiator itu dia bagus enggak di dalamnya dari putaran. Jika dia tenang berarti dia bagus, tidak ada kendala apapun. Berarti kendalanya dia meluap ke luar tabung reservoir gara-gara tutup dari radiator ini, karetnya dan pernya lepas seperti itu. Jadi sepele tapi berbahaya bagi radiator. Oke, jadi kita bisa tunggu sambil temperatur mesin panas. Nanti jika air radiator berkurang bisa kita tambahkan lagi. Oke, jadi setelah itu semua terisi, kita buang angin-angin di sini atau bahasanya bleeding ya, untuk membuang angin yang berada di dalam radiator tersebut. Jadi biar anginnya keluar. Nah, seperti ini. Nah, jika airnya keluarnya belum teratur berarti masih ada angin di dalam radiator tersebut. Jadi mungkin kemarin waktu dia overhead atau airnya balik ke penampungan, terus kita isi lagi, dia istilahnya apa ya, istilahnya masuk angin lah, ada anginnya masuk ke dalam. Oke, mungkin cukup sekian vlog dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jadi untuk masalah radiator mungkin berbagai faktor ya, bisa dari radiatornya sendiri seperti itu tadi, mungkin tutupnya hanya masalah sepele, per atau karet dari tutup tersebut lepas, jadi kinerja dari radiator tersebut nggak maksimal. Jadi efeknya jika yang saya alami, jika berhenti airnya keluar ke penampung, tapi kalau sewaktu jalan normal-normal saja sih, jadi nggak overhead atau gimana, enggak, cuma sewaktu kita berhenti dia airnya keluar. Oke, jadi kalau kita bepergian pakai mobil apapun ya, langkah baiknya kita sedia kunci-kunci yang standar lah, 10, 12, 8, mungkin berguna sewaktu kita di jalan, atau mungkin tang lain sebagainya jika kita punya, taruhlah di tempat mobil kita. Jadi sewaktu-waktu ada apa-apa di jalan kita udah ada kunci yang mungkin bisa kita perbaiki sendiri, jadi lebih aman dan ya nyaman lah di jalan seperti itu. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, sama komen channel saya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.